kita nih, apa saya yang ngomong ini juga sama, bahkan lebih. Kita nih bau maksiatnya udah banyak banget, tapi Nabi nggak geli sama kita. Nabi tetap mendoakan kita. Nabi tetap sayang sama kita, berharap kita beristighfar biar nanti bisa bareng-bareng sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mau beristighfar. Ayo mulai istighfar, mendekat kepada Nabi. Ya, karena jalur mendekat melalui Nabi ini adalah jalur terdekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi adalah perantara untuk kita bisa sampai mendapat keridhaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi sayangnya sama kita, cintanya sama kita, pengen semua umatnya tanpa terkecuali masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila as-siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ya Fattahu ya Alim, hadratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, khususnya guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, ada paman saya juga Al-Habib Ayyub Ghazali Al-Kaf, dan juga ada Ustadz Muqarrabin dan yang hadir semuanya tanpa disebutkan satu demi satu, namun teriring doa dari lubuk hati yang paling dalam buat semua yang hadir. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu keluarganya selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah menurunkan syariatnya melalui para nabi dan rasul. Namun sejarah mencatat, Al-Quran mengabarkan bahwa banyak dari umat-umatnya para nabi-nabi itu yang berkhianat. Bahkan ada yang sampai membunuh para nabi-nabinya. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi. Dulu saya kuliah di Damaskus. Ada satu masjid namanya Jami' al-Umawi, suka ziarah. Di situ ada makamnya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu meninggalnya bukan cuma dibunuh, Bu. Dipotong-potong tubuhnya. Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah putra dari Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Zakaria dengan lama nggak punya anak. Terus setelah umur yang sudah tua, di mana sudah hampir nggak mungkin lah dapat anak, tapi Allah kasih kabar gembira kepada Nabi Zakaria dengan anak yang bernama Yahya, yang mana sebelumnya nggak pernah ada nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, nggak pernah ada nama Yahya sebelumnya. Dan diutus nabi demi nabi, banyak yang dikhianatin. Bukan cuma melanggar atau mereka nggak nurut, tapi bahkan mereka merubah-rubah syariat Allah. Itu yang namanya
ulama-ulama di Bani Israel setelah nabinya meninggal, kitabnya dirobah-robah, hukumnya diganti sesuai kemauan dia. Ini kan jahat. Sampai datanglah kemudian nabi terakhir, rasul penutup, manusia paling suci, baginda nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu nggak ada lagi nabi. Berarti ini nabi ini yang terakhir. Ini nabi harus sempurna. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hambanya harus dikeluarkan semuanya, dan semua terdapat dalam Al-Quran. Semua yang menjadi keinginan Allah ada di Al-Quran. Ini terakhir. Setelah ini nggak ada lagi risalah, nggak ada lagi hukum yang Allah turunkan. Terakhir Allah turunkan kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain harus sempurna, juga Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya kita dengar ada yang karena sudah putus asa sampai minta sama Allah supaya ini dibinasakan. Tapi Nabi Muhammad Allah sifati dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Sekarang pertanyaannya, apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang model apa? Cinta, sayang model apa nih? Kenapa Nabi disebutnya rahmatan lil alamin? Kalau kita mengartikan arti rahmat itu adalah cinta dan sayang, sekalipun udah tahu bahwa orang yang dicintai dan disayangi ini punya kekurangan, punya keburukan. Nabi Muhammad itu tahu ada umatnya bikin salah, ada umatnya bahkan sampai punya sifat munafik di sekeliling beliau sebagaimana Al-Quran sebutkan. Tapi Nabi itu rahmat, biar tahu udah jelek tetap Nabi sayang, tetap Nabi cinta sama orang tersebut. Makanya kalau sesuai dengan Al-Quran, kalau ada orang nikah kita doain gimana? Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Habib Ali ini. Masya Allah. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Nah sekarang bedanya apa tuh? Sakinah, mawaddah, rahmat terakhir. Ternyata itu kelas-kelas yang berbeda-beda antara sakinah dengan mawaddah dan rahmah. Paling tinggi rahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Ibu dulu pertama awal-awal jumpa sama suami-suami ibu, ya, merasakan kenyamanan. Kalau udah nyaman, baru nanti akan tumbuh cinta. Kalau dari awal udah nggak nyaman, ngapain? Udah tinggalin. Nggak cocok, nggak ada nyambung antara komunikasinya, tinggalin. Jadi yang pertama sakinah. Oh ketemu, wah nyaman nih, hati bahagia, tenang. Baru kemudian mawaddah, cinta. Kapan? Saat itu. Saat dia lihat, wah nih cantik nih, oh nih ganteng nih, baik orangnya. Cinta, mawaddah. Begitu nikah, nanti lihat, wah ternyata dia ada kekurangannya nih, ternyata dia begini, kemarin gak kelihatan. Pada saat itu setelah kita tahu kekurangannya tapi tetap cinta, tetap sayang, itu namanya rahmah. Nabi rahmatan lil alamin, cinta sama alam semesta. Nabi tahu umatnya pada bikin salah, tapi beliau terus minta sama Allah tiap malam. Nih kita kan enak nih, kita nih baru bangun tadi. Kalau Nabi tidur cuman katakan 1-2 jam, bahkan dalam maulid disebutkan matanya merem, tapi sebenarnya beliau itu hatinya nggak berhenti, doa, munajat, mikirin umat. Jadi beliau setiap malam yang diingat kita nih, ngabisin waktunya untuk doain kita. Itu beliau lakukan setiap hari.
Beliau tahu umatnya banyak yang bikin salah, makanya pada saat beliau menyadari, beliau terus doa, ya Allah ampunin umatku, ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Maafin umat saya ya Allah, yang udah pernah dilakuin dosanya atau yang nanti bakal dilakuin, yang dilakuin sendiri, yang dilakuin bareng-bareng. Ampunin semuanya ya Allah. Padahal ya itu umatnya melanggar syariat beliau, tapi tadi karena sifat rahmat tadi, beliau udah tahu kekurangan umatnya, udah tahu kesalahan umatnya, nggak hilang tuh cinta, nggak hilang tuh sayang. Sebab apa? Sebab beliau terakhir harus benar-benar sempurna rahmatnya. Terakhir, nggak ada lagi nabi habis gitu, nggak ada lagi wahyu, Jibril nggak turun lagi udah. Makanya ini harus benar-benar menjadi utusan Allah yang mewakili sifat Allah. Makanya Nabi banyak dapat sifat dari Allah, bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus juga Nabi selalu merasakan berat. Ya, kita yang dapat ujian, Nabi yang merasakan beratnya. Selalu begitu kefikiran umatnya. Sampai suatu hari Nabi pernah ditawarin sama Allah. Kata Allah, wahai Nabi, kalau emang kamu mau, nggak apa-apa, saya serahin urusan umatmu ini, saya serahin kepada kamu. Silakan, kamu mau sayangin, kamu mau kasih rezeki, kamu mau ampunin kesalahannya, saya serahin dah sama kamu. Tapi jawaban Nabi cerdas, jawaban Nabi hebat, luar biasa. Kalau kita ditawarin begitu, kita terima ya. Udah dah, orang Bekasi nanti urusannya sama Habib Ahmad misalnya begitu, saya terima ya Allah. Ya, bayangan saya apa? Wah, saya bisa bantuin orang, saya bisa apa? Tapi saya lupa bahwa saya ini manusia. Kalau kesal saya bisa zolimin orang. Lalu Nabi Muhammad segitu sempurnanya, nggak ada kesalahannya, tetap beliau sadar saya ini makhluk. Bahkan rahmat yang ada pada diri saya itu ciptaannya Allah. Maka saya serahkan kembali kepadamu ya Allah. Urusan umat saya serahkan kepadamu. Enggak, saya enggak mau, sebab saya ini makhluk. Rahmatnya saya ini terbatas, sedangkan rahmatmu tidak terbatas. Maka kemudian Allah sabdakan kepada nabinya, Allah firmankan, falan nukhzika fi ummatik. Kalau gitu saya enggak akan membuat kamu kecewa urusan umatmu, wahai kekasihku, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, rahmat itu adalah rasa cinta yang tetap ada pada saat kita telah mengetahui kekurangan orang lain. Ibu deh, nih bapak sama saya, ibu bapak kagak tahu kekurangan saya, makanya jadi asik aja bawaannya. Wah, senang dah kalau ini Habib Ahmad. Padahal kekurangan saya banyak banget. Belum tentu kalau nanti bapak ibu udah tahu kekurangan saya, belum tentu bapak ibu jadi mau hadir di sini. Ah, gua ogah datang mau apain? Ternyata dia begini. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau rahmatan lil alamin. Tajalli rahmatullah fil alam, wujud rahmatnya Allah adalah dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu kesalahan umatnya, beliau tahu kekurangan umatnya, tapi beliau tetap cinta kepada umatnya. Beda bahkan para nabi-nabi yang sempurna juga, tapi beda dengan Rasulullah. Beda. Nabi Nuh, Al-Quran ngabarin dakwahnya 950 tahun, bukan umurnya, bukan, dakwahnya. Beliau berdakwah itu 950 tahun. Kalau umurnya lebih, ini dakwahnya doang, umurnya 1000 lebih. Beliau dakwah luar biasa, pagi, siang, sore, malam. Ya, gimana beliau mendapatkan penolakan bukan dari umatnya doang. Bininya nolak, anaknya nolak. Sampai di akhir-akhir fase dakwahnya Nabi Nuh dibilang gila sama umatnya. Ini orang gila nih katanya. Bayangin, Nabi Nuh dakwah luar biasa. Kalau beliau datang ke umatnya baik rame-rame kayak begini,
maupun beliau datengin ke rumahnya satu persatu, orang pada tutup kuping semuanya. Ada Nuh datang, tutup kuping, nggak mau dengerin. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, bajunya diangkat ke atas kepalanya, bajunya diangkat, ditarik, nutupin matanya, nggak mau ngelihat. Udah kagak mau dengar, kagak mau ngelihat juga. Jahat yang luar biasa. Nabi Nuh sempat beliau ingetin, 950 tahun beliau sabar, dikatain, dihina. Beliau bilang, ayo istighfar kalian, ayo minta maaf, dimaafin sama. Sampai rupanya udah selesai nih usaha yang beliau kerjakan. Akhirnya beliau bilang apa sama Allah? Wa qala Nuh, Nabi Nuh berkata, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisain orang kafir di atas muka bumi. Hancurin semuanya, matiin aja, matiin. Nabi Nuh doanya udah pegel banget udah. 950 tahun. Tahu yang beriman berapa? Yang paling banyak yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 80 orang. Itu udah paling banyak tuh. Kalau hitungan kita, Bu, ada orang dakwah 950 tahun, dapat cuma 80 orang. Hitungan manusia biasa mah kayaknya ya gagal nih, begitu kan? Jangan 950 tahun dah. Bapak, ibu diutus ke satu kampung, tukang maksiat semua, disuruh dakwah di situ. Asal kita, ibu lagi ngomong, bapak lagi ngomong, mereka tutup kuping, setel musik gede-gede, dikatain orang gila, ya, dihina seminggu, 2 minggu, sebulan, mampu nggak kira-kira di situ? Pegal dah, udah deh, hancurin deh ya Allah deh, udah nggak kuat. Tapi Nabi Nuh udah sabar 950 tahun. Sampai Nabi Nuh bilang apa? Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kalau sampai kamu sisain satu orang aja, ya, pasti itu akan membuat hamba-hambamu yang lain menjadi sesat. Dan kalau mereka masih ada, pasti mereka akan melahirkan anak yang juga sama. Kenapa Nabi Nuh bisa ngomong begitu? Sebab Nabi Nuh udah ngalamin banyak generasi, umurnya udah 1000 lebih. Nih bapak, ntar nunggu anaknya kali, anaknya lahir, dakwahin nama Nabi Nuh, sama juga kayak bapaknya. Cucunya kali, tungguin nama Nabi Nuh, sama juga kayak kakeknya. Cicitnya, sama juga. Oh, ini sih nggak bakal lahir kecuali emang tukang maksiat semua nih, gitu kata Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh doa, ya Allah, jangan sisakan di atas muka bumi ini satu orang pun dari mereka orang-orang kafir. Sebab kalau kau sisakan, mereka bakal menyesati hamba-hambamu, dan mereka akan melahirkan nanti juga generasi-generasi perusak yang akan menghancurkan agamamu. Dihancurin, dikirim banjir bandang. Sampai sempat tuh Nabi Nuh sedih ngeliat anaknya. Ya Allah, anaknya harus kena juga. Ya Rabb, ini anak saya nih ya Allah. Kata Allah, la innahu laisa min ahlik. Enggak, itu bukan dari keluargamu. Dia enggak bakal, innahu amalun ghairu salih. Amalnya enggak baik itu orang. Jadi waktu itu hilang orang-orang kafir. Habis, enggak tersisa. Yang tersisa orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Lalu gimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah ditawarin supaya orang-orang Taif yang ganggu beliau biar dihancurin. Nabi Muhammad tolak. Jangan. Kalau emang mereka nggak beriman, insya Allah anak keturunannya nanti beriman. Nabi Muhammad doa sama Allah, minta, Allah kabulkan. Nabi Muhammad dalam sejarah dicatat katanya pernah dilukai rahangnya, iya, waktu perang Uhud. Beliau tahan tuh darahnya karena beliau khawatir kalau darahnya Nabi sampai tumpah nanti Allah murka, nanti Allah azab
musuhnya dipikirin sama Nabi biar selamat, begitu. Dan itu dilakukan juga oleh cucunda beliau Sayyidina Husain juga begitu. Waktu diperangin doa, jangan, ya Allah kesian nih mereka merangin saya, bakal celaka nih. Sayyidina Husain ingetin, jangan perangin saya, kalian bakal celaka, dihukum sama Allah. Itu didikan dari kakeknya tuh, ya, didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi, Nabi Muhammad diganggu sampai puncaknya terjadi kapan? Pada saat Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Apa yang terjadi? Nabi datang. Jadi waktu Nabi udah 13 tahun dakwah di Mekah dari umur 40 ya. Terus dari umur 40 berjalan 13 tahun. Setelah itu beliau diusir ke Madinah. Kurang lebih 8 tahun di Madinah, Nabi balik lagi ke Mekah membawa apa namanya? Pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah. Ibu-ibu bisa bayangin, Bu. Habis diusir, habis diganggu habis-habisan, dibunuhin keluarganya, sahabatnya juga dibunuh-bunuhin. Habis itu Nabi datang bawa kemenangan. Kira-kira gimana tuh? Modelan kayak kita sih balas dendam. Nabi datang, kata Abu Sofyan, bilang apa Abu Sofyan? Abbas, pamannya Nabi nih, Abbas, tuh ponakan kamu datang sekarang, jadi raja dia nih, jadi penguasa di seluruh jazirah Arab. Apa kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Abu Sofyan, tunggu, lihat apa yang akan dilakukan oleh ponakanku. Kalau memang dia raja, pasti kamu, anakmu, cucumu semua bakal dimatiin semuanya. Itu raja, itu penguasa. Tapi kita lihat, ya, tunggu. Terus Al-Abbas datang ke Rasulullah. Ya bena akhi, wahai ponakanku, kamu bakal lakukan apa sekarang? Kamu bakal berbuat apa sama mereka nih? Udah mereka abisin, gangguin kamu abis-abisan, ngusir, merampas harta. Ini Pak, penduduk Mekah saat itu melakukan segala kebejatan, keburukan yang kita pernah khayalin dan bahkan yang kita tidak pernah khayalin. Apa? Merampas harta orang. Terus mengambil bini orang kalau dia merasa suka dan dia berkuasa, punya duit, punya jabatan, dia seenaknya bakal ngambil tuh bini orang. Yang miskin gak bisa apa-apa, gak bisa lawan, gak bisa apa-apa. Mau lawan, mau ngadu, gak bisa. Wah, ini Mekah waktu itu udah kayak Israel sekarang dah. Hukum apa aja gak dihiraukan sama dia, bunuh orang seenaknya. Sampai ibu-ibu bayangin, di Mekah itu mereka ada hari-hari khusus, mereka tawaf kelilingin Ka'bah telanjang, nggak pakai apa-apaan. Jadi udah bukan cuma ganggu orang, dia hina nih agama Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, dihinain abis-abisan sama orang Quraisy di Mekah saat itu. Bukan cuma tawaf, nanti dia mandi di Zam-Zam dengan telanjang begitu. Wah, segala kezaliman udah dilakukan oleh orang-orang Mekah saat itu. Bayangin, Nabi datang ngadepin musuh-musuhnya nih. Nabi ngeliat tuh orang yang membunuh pamannya Hamzah, bukan cuma bunuh, diambil jantungnya, dimakan. Ada di hadapan Nabi tuh orang. Terus waktu pamannya tanya, Muhammad, kamu bakal ngelakuin apaan? Udah nih datang bawa kemenangan, kira-kira kamu bakal ngelakuin apaan? Apa kata Nabi? Ya am, wahai paman, Yusuf, saudara saya, Nabi Yusuf, digangguin sama abang-abangnya, dipukulin, mukanya penuh darah, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak. Ya, udah dah, bapaknya ditipu, dibilang Yusuf udah mati, dimakan sama serigala.
Yusuf. Udah 40 tahun nih berlalu, ketemu lagi sama abang-abangnya, diterima sama Nabi Yusuf. Disambut di istananya waktu di Mesir. Wahai paman, saya lebih baik dari Yusuf. Kalau Yusuf bisa maafin abang-abangnya, maka saya katakan kepada penduduk Mekah, la tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaq. Udah nggak ada beban buat kalian. Ya, jadi Nabi sempat tanya tuh kepada penduduk Mekah, ya ahla Mekah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurut kalian saya bakal berbuat apa nih? Ya, kalian udah bunuh paman saya, sepupu saya Ubaidah ibn al-Harith di perang Badar kalian bunuh. Saya punya paman yang sangat saya sayangi dan cintai, Hamzah, kalian bunuh. Kalian telah merampas harta-harta kami dan orang-orang kaum muslimin yang lain. Kalian membunuh banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair, dan juga syuhada Badar belasan orang jumlahnya, belum lagi di perang yang lain. Kira-kira menurut kalian saya bakal ngapain? Nabi tanya begitu. Maka kemudian orang-orang Mekah bilang, akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau saudara kami yang baik, ayahmu orang baik. Maka kemudian Nabi tempelkan dahinya di tangan beliau dan beliau bersandar di ontaknya. Beliau bilang, la ilaha illallah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah telah benar-benar menjadikan apa yang telah menjadi janjinya. Allah telah memenangkan hambanya, memuliakan tentara-tentaranya, dan Allah telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Maka Nabi bilang, la tathriba alaikumul yawm. Ya, kalian udah bunuh, udah musuhin saya, udah ambil harta saya, udah bunuh keluarga saya, deh sekarang kalian saya bebaskan. La tathriba alaikum, nggak ada beban buat kalian. Ini rahmat modal apa nih? Kita mau cari di mana yang kayak begini? Ya, luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abbas datengin Abu Sufyan. Apa kata paman Nabi kepada Abu Sufyan? Ya Aba Sufyan, inna hadza nubuwah wa laysa mulkan. Wahai Abu Sufyan, ini kenabian, bukan kerajaan. Ini utusan Allah, bukan penguasa. Ini utusan Allah, kenabian, kerasulan. Ini yang dibawa nih, rahmat untuk seluruh alam semesta. Jangan kamu kira dia bakal menjadi penguasa, petantang petenteng, jadi raja. Enggak begitu ponakan saya, kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Bedanya apa, Bu? Yang membedakan mereka nih udah dimaafin sama Nabi. Harusnya apa? Harusnya apa? Ya Allah, Nabi baik banget. Ya Allah, Nabi kok pemaaf banget. Ayo kita sadar yuk. Kudunya kan begitu. Tapi enggak. Masih ada yang gangguin Nabi. Masih ada yang bunuhin sepeninggal Nabi, keluarganya Nabi juga dibunuh-bunuhin. Masih ada. Termasuk orang-orang yang waktu itu dimaafin sama Nabi. Bukannya pada berbuat baik, malah pada apa? Meneruskan kejahatannya. Ini kayak gimana? Makanya Nabi bilang, ya Allah, umat saya ya semuanya masuk surga kecuali yang nolak. Ini yang model kayak gitu tuh, berarti dia udah nolak. Sebab yang dikejar cuma dunia. Orang bedanya, Bu, Pak, kalau orang beriman sama nggak beriman, orang beriman dia tahu, oh dunia begini, sabar, terima, ibadah, sholat, ntar di akhirat dapat balasan. Tapi orang yang nggak beriman sama akhirat, yang dikejar yang di dunia doang. Wah, gimana nih? Ayo harta, ambil cepetan, ayo kuasain. Kita harus, karena dia nggak tahu ada akhirat, dia nggak meyakini adanya akhirat.
Yang dia tahu, yang dia kejar, yang dekat aja nih dunia. Kalau kita kan enggak. Ya ke dunia sekadarnya. Yang penting kita kejar akhirat. Ada kesulitan, ada ujian. Yang penting nanti di akhirat senang. Yang penting di akhirat bahagia. Tapi orang-orang model kayak begitu yang tadi Nabi maafkan tuh, sebagian dari mereka gak menyadari adanya akhirat. Yang dikejar dunia. Pokoknya gimana caranya, ini saya harus punya ini, miliki ini, berkuasa, punya harta, ini, itu doang. Makanya mereka melakukan keburukan-keburukan tersebut. Beda dengan orang yang memiliki keimanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi bilang kullu ummati mu'afa. Semua umat saya dimaafin sama Allah. Semuanya dimaafin. Lagi-lagi Nabi bilang kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun itu adalah orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Nah ini mereka tuh diantara yang tadi saya sebutkan yang dimaafin sama Nabi waktu di Fathu Mekah. Sejarah mencatat, ibu bisa cari, bapak bisa cari, ada orang namanya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, cucunya Abu Sufyan. Cari ulama mana yang muji dia, nggak ada. Ulama di dunia ada banyak, cari yang muji, nggak ada. Karena apa? Ngelakukan kemaksiatannya itu terang-terangan. Kalau munafik masih nutup-nutupin, munafik itu kelihatan baik. Ini enggak, sholat kagak, minum khamr depan orang-orang, berzina sebanyak-banyaknya, kemaksiatan depan orang-orang dikerjain. Ini Nabi bilang mujahirun nggak dapat ampunan sebab melakukan kemaksiatannya sambil menghinakan ajaran Nabi Muhammad. Kayak orang, saya pernah kasih contoh waktu itu, kayak orang kagak puasa tapi dipamerin. Itu juga tuh modelan yang begitu. Kagak puasa siang-siang, gue sengaja keluar rumah, mau keluar rumah mau ketemu ini, sambil bawa minum biasa air putih gitu. Mana Pak, sehat? Lah kagak puasa. Ngapain puasa? Kalau nggak puasa di rumah habis itu istighfar deh, mudah-mudahan kapan bisa sadar, nanti tobat, diqadha, dibayar kafarahnya. Tapi kalau seandainya terang-terangan, bukan hanya maksiat, tapi dia lagi pamer kemaksiatan dan dia seakan-akan mengatakan, nih gua langgar syariat Allah. Lu pada takut sama Allah, gua berani. Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bilang semua umat saya bakal dapat maaf kecuali al-mujahirun, modelan kayak begitu tadi tuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang setelah kita menyadari segitu baiknya Rasulullah, segitu sayangnya Nabi sama kita, apa yang harus kita lakukan? Pilihannya kita mau tetap terus dalam kemaksiatan atau kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Udah tahu nabinya rahmat, kita udah tahu nih nabi kita nih rahmat, baiknya bukan main, rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Beliau sampai bahkan ya pernah dalam riwayat minta sama Allah, ya Allah ini rasa sakitnya dicabut nyawa, biar saya merasakan, umat saya jangan merasakan. Bayangin, padahal Nabi tahu umatnya ada yang jahat, umatnya ada yang munafik, umatnya ada yang demen maksiat. Tapi karena tadi saya bilang Nabi rahmat, udah tahu keburukan orang tetap sayang, tetap cinta. Nah kalau gitu nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mendekat kepada beliau, untuk kita tidak bersolawat kepada beliau. Ayo kita mendekat, ayo kita sadari kesalahan kita. Ya Rabb, saya ngaku banyak salah,
Sering saya langgar syariat Nabi Muhammad, padahal itu syariat Nabi perjuangkan dengan luar biasa. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Nabi perjuangkan ini syariat, ya. Nabi harus rela kehilangan keluarga para sahabatnya demi tegaknya syariat Islam. Tiba-tiba saya yang datang belakangan, saya yang kecil ini, yang hina ini, tiba-tiba saya dengan seenaknya melanggar syariat Nabi. Ya Rabb, saya ngaku banyak salah, saya ngaku kurang ajar, saya ngaku sering bikin dosa. Maafkan ya Rabb, maafkan dan bimbing saya untuk bisa berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa ada di jalannya Nabi, enak hidup kita. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, kita lihat sahabat Nabi, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang betul-betul ikut ajarannya Nabi. Hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Hidupnya merasakan ketenangan. Apapun yang menimpanya, dia tahu yang penting dia kejar ridhonya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin ingatkan, Nabi kita Nabi yang diutus membawa sifat sayang sama umatnya, padahal beliau tahu umatnya banyak salah. Bu, kita kalau ada orang dekat sama kita bau, betah nggak? Nggak betah. Mohon maaf, kita nih, apa saya yang ngomong ini juga sama, bahkan lebih. Kita nih bau maksiatnya udah banyak banget. Tapi Nabi nggak geli sama kita. Nabi tetap mendoakan kita. Nabi tetap sayang sama kita. Berharap kita beristighfar biar nanti bisa bareng-bareng sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mau beristighfar. Ayo mulai istighfar, mendekat kepada Nabi. Ya, karena jalur mendekat melalui Nabi ini adalah jalur terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah perantara untuk kita bisa sampai mendapat keridhaan dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi Nabi sayangnya sama kita, cintanya sama kita, pengen semua umatnya tanpa terkecuali masuk surga. Nah, kalau kita disuruh pilih, ayo silakan di akhirat kamu yang nentuin. Yang suka ganggu kita di dunia mungkin kita lempar ke neraka karena dia nggak baik sama kita. Tapi Nabi tadi rahmat, bahkan terhadap orang-orang yang di Mekah yang selalu mengganggunya, selalu melanggar hukum, Nabi maafkan, Nabi bebaskan. Apalagi kita nih umatnya, disayang sama Rasulullah, dicintain banget-bangetan. Jadi saya ingin mengajak kita semua, yuk mumpung kita masih ada umur, baca sholawat biar banyak ya. Bapak Ibu, saya mau kasih sedikit aja amalan. Itu ada satu riwayat yang bilang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim digabung sama sholawat, itu kan Bismillah sendiri udah istimewa, sholawat sendiri istimewa, tapi kalau dua ini digabung, ini punya kekuatan yang begitu besar. Mau bilang apa ya, rezeki bakalan lancar. Amin ngapa? Amin gitu. Nah, keluarga tadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak bakal soleh solehah. Coba dibaca nanti ya, mulai hari ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ditutup sama istighfar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, astaghfirullah. Jadi bismillah kita udah tahu ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Segala perkara yang enggak dimulai dengan bismillah enggak bakal berlanjut, enggak bakal berhasil. Sholawat, sholawat istimewa. Idza daqat bikal ahwalu yawman fala tansas salata ala Muhammad. Kalau hidup lagi sempit, merasakan lagi sulit, jangan lupa sering-sering baca sholawat. Banyak dosa, baca sholawat. Karena kontan jawabannya, nggak pakai ngutang.
Nah, kita aja nih kalau ada orang baik sama kita kan kita baikin lagi. Nabi Muhammad kalau kita baik sama beliau dengan baca salawat, beliau bakal jauh lebih baik kepada kita. Sekalipun sebenarnya beliau nggak perlu salawat dari kita. Ya lisan kita banyak kotornya, banyak dosanya. Beliau udah dapat salawat dari Allah. Apa perlunya salawat dari kita? Tapi tetap beliau hargain. Beliau kasih balasan yang sangat-sangat begitu besar. Beliau bakal doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditutup dengan istighfar. Nabi Nuh tuh waktu bilang umatnya suruh istighfar, Nabi Nuh menjanjikan apa kalau umatnya mau istighfar? Menjanjikan dosanya diampunin, diturunkan rahmat, diberikan rezeki, ditambah rezekinya, yang nggak punya anak diberikan anak, yang punya anak dijadikan anak soleh soleha, dan dijanjikan lagi sama Nabi Nuh kepada umatnya sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada di surat An-Nuh, di surat Nuh itu, ya. Ketika Nabi Nuh bilang, ayo istighfar kalian, Allah bakal ampunin, Allah bakal turunin rahmat, Allah bakal kasih rezeki, Allah bakal kasih keturunan yang baik, dan Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita coba Bapak Ibu coba diamalin, nanti coba deh dirasakan gitu. Misalnya seminggu ini istiqomah nih, nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak mampu ditargetin ya udah baca aja. Dapat 50 ya bagus, 100, 200, 300. Atau mau ditargetin, sehari mau baca 300, mau baca 500. Coba dah, Masya Allah, kontan bener, kontan. Diampunin dosanya, ditambah rezekinya, keluarganya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.